Kita ke kasus penggelapan dana oleh pejabat bank. BNI akhirnya mengembalikan dana umat paroki Aik Nabara senilai 28 miliar rupiah. Ya, pengembalian dana bisa diwujudkan setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko bertemu dengan Dirut BNI dan perwakilan paroki. Kalian tahu nggak sih kasus BNI Aik Nabara? Oh, yang kantor kepala kasnya kabur bawa uang itu ya? Iya, dan nominalnya tuh gede banget. Tapi yang bikin aku heran, kok bisa nggak kedeteksi sistem bank? Nah itu bang segede BNI loh. Ini gue ada penjelasan tentang kasusnya. Sebenarnya, kasus ini bukan karena sistem banknya error, tapi karena transaksi yang dilakukan bersifat off-book, alias tidak masuk ke sistem resmi bank. Jadi uang dari nasabah diterima langsung secara manual oleh pelaku. Karena tidak tercatat di sistem, transaksi itu otomatis sulit dideteksi auditor yang biasanya menggunakan data dari sistem bank. Oh, jadi masalahnya bukan di teknologinya ya? Lebih ke manusianya sih. Berarti secanggih apapun sistemnya, kalau ada orang dalam yang menyalahgunakan wewenang, tetap aja sistemnya bisa dibobol. Sepakat. Terus ya, kalau menurut teori fraud triangle, peluang terbesarnya tuh dari opportunity nggak sih? Peluang? Kenapa? Iya bener, peluang buat melakukan fraud karena komputernya tuh lemah. Sepakat. Dan pelakunya juga kepala kantor bekas. Jadi punya wewenang besar. Tapi emang satu orang bisa sebebas itu ya? Dengerin aja nih videonya. Dalam internal audit, ada istilah Management Override of Controls. Jadi, seseorang yang punya jabatan tinggi bisa melewati kontrol yang seharusnya berlaku. Di kantor kas kecil, biasanya budaya sungkan ke atasan juga tinggi. Jadi staf bawah sering takut mempertanyakan tindakan atasannya sendiri. Iya sih, apalagi kalau atasannya udah dipercaya banget. Dan juga nasabah kebanyakan percaya sama orangnya, bukan sama sistem banknya. Padahal itu dimanfaatin pelaku kan? Kalau di analisis software Pro, banyak komponen kontrol yang gagal. COSO apaan? COSO itu kerangka pengendalian internal yang biasanya dipakai oleh perusahaan dan perbankan. Nah, di kasus ini, salah satu kegagalannya ada di budaya pengendalian dan integritas dalam organisasi. Selain itu, ada juga kegagalan dalam kontrol aktivitasnya tidak berjalan. Nah, itu gue juga notice, pelaku bisa menerima uang, dokumen, dan juga meyakinkan nasabahnya sendiri. Berarti nggak ada proses kayak saling cek antar pegawai gitu ya? Iya, harusnya ada maker, checker, sama approver yang berbeda. Kalau dipegang sama satu orang aja, itu bakal gampang buat dimanipulasinya. Tapi gue masih penasaran, kemana audit internalnya? Nah, itu dia. Nggak ada kecurigaan sama sekali, baik dari pihak bank, nasabah, ataupun dari auditornya. Tapi sebenarnya ya Kak, itu tuh nggak bisa langsung dideteksi sama internal auditnya, karena kan fraud terjadi di luar sistem. Nah, tapi memang si audit internal ini dia punya tanggung jawab untuk memperbarui pola deteksinya. Misalkan dia bisa pakai continuous auditing ataupun dia bisa pakai memprediksi perilaku fraudnya. Jadi auditor nggak cuma ngecek angka doang ya, tapi sekarang harus paham juga tentang pola fraud dan perilaku manusia. Sepakat, karena masalah terbesar itu bukan dari sistemnya, tapi masalah besar juga terkadang dari orangnya. Terus kalau udah kayak gini, menurut kalian solusinya itu apa? Menurut gue ya, digitalisasi dokumennya sih. Kayak QR code di bilet deposito gitu. Iya benar gitu. Jadi itu si nasabah dia tuh bisa ngecek langsung apakah transaksinya langsung masuk ke sistem atau enggak. Whistleblowing system juga harus diperkuat biar pegawai bawah kalau merasa ada yang aneh bisa ngelapor. Gue setuju sama kalian. Semoga kasus kayak gini gak terjadi lagi ya ke depannya.